Dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya dari sisi alumni, tapi di dalam sendiri, di internal UGM sendiri, orang yang meyakini atau masih membela Jokowi itu jumlahnya sedikit. Ketika RRT ini yang notabene adalah bagian dari keluarga Gajah Mada berani untuk bicara, berani untuk melakukan penelitian, maka mereka bahagia sekali gitu. Ya itu tadi mungkin terkonfirmasi bahwa mereka mungkin ada nuansa batin yang benar-benar berkecamuk dengan mereka antara fakta dan melindungi, mungkin begitu. Ya melihatnya seperti tadi clue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, kita kembali lagi dengan dua orang ini, ya kan? AT ya, Al-Katiri Tifa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar. Jadi sobat RH sekalian, beliau ini baru saja dari pulang muhibah dari UGM dan Yogyakarta Dan Solo dan Blora juga kan. Iya. Jadi di Solo saya tidak tahu agendanya apa ya, apakah ke Kutai Utara ya kan? Iya juga. Ke Blora yang saya dengar adalah menemui Bambang Tri ya. Ini Bambang first, Bambang second, Bambang Tri ini. Jadi yang berikutnya adalah saya dengar sayup-sayup juga mengajukan permintaan ijazah sarjana muda. Ya. Dan saya dengar juga diterima dengan tangan dan hati terbuka oleh UI untuk diskusi Jokowi's White Paper ya. Bukan Jokowi's Undercover. Ini saudara sekalian, saya dipesan oleh Dr. Tifa kalau mau membeli bukunya sudah ready. Sudah ready. Tapi ready-nya nanti kita disampaikan langsung oleh Dr. Tifa. Ya. Dokter tadi cerita sebelum kita on air bahwa di UGM itu berbeda 180 derajat dibandingkan tanggal 18 Agustus lalu. Betul. 19 Agustus ya. lalu. Ketika 19 Agustus lalu semua orang memusuhi Dr. Tifa CS, tetapi tanggal kemarin semua orang tidak memusuhi. Silakan Dok, diperjelas. Ya, jadi kami muhibah ke beberapa kota, ya itu terencana maupun tidak terencana, tapi menjadi sebuah rangkaian dari peristiwa yang nanti akan saya ceritakan satu demi satu. Nah, kita loncat kepada hari kedua, di mana kita ke Jogja dengan agenda pertama adalah ke UGM. Kita ke UGM itu bersama tim ya, kebetulan RRT yang bisa ke UGM itu R dan T, Roy dan Tifa bersama dengan tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan, koordinatornya Pak Abdullah Al-Katiri. Oh, ini gedung pusat ya? Iya, di gedung pusat. Kan direktorat itu kan, direktorat. Dah, terus jadi kita ke sana. R yang kedua lagi masih dengan Bambang Tri karena semalam kita baru dari Blora kan. Jadi dia absen. Nah, intinya kita menggeruduk lagi, bukan menggeruduk dalam arti tidak sopan ya, tapi seperti biasanya kami selalu datang dengan itikat baik, sama seperti waktu tanggal 19 Agustus. Tapi yang mencengangkan adalah beberapa pihak yang kami temui di gedung pusat, itu gedung pusat Balairung itu adalah gedung rektorat dan yang Cintaku di kampus biru, ya, walaupun tidak biru ya. Cintaku di kampus hijau agak bagaimana, agak daun. Ya, jadi pertama adalah kami disambut oleh serombongan mahasiswa yang
mereka sedang punya kegiatan di gedung pusat tersebut. I see. Setelah kami bicara, mereka adalah mahasiswa S1, S2 dan S3. Dan mahasiswa S3 ada beberapa negara seperti itu. Ketika mereka melihat kami masuk ke gedung pusat, yang paling dikenal tentu saja Mas Roy Suryo ya. Gini di depannya. Oh di depan. Mas, sorry maaf, jangan di belakang gini. Mas Roy ini gini ya. Mas Roy Suryo pasti lebih dikenal gitu ya, melihat Mas Roy datang kemudian saya dan serombongan kami, wah mereka langsung menyambut, langsung menghampiri kami dengan antusias, minta foto-foto begitu ya. Dan sayangnya nggak di-share ke kita foto-fotonya, karena mereka foto ya. Mereka yang foto, tapi kita ada beberapa. Nah itu kita foto-foto dengan mereka, dan nggak cuma itu, ternyata beberapa karyawan yang melihat kami juga mereka langsung berebutan juga minta foto. Nggak kalah dengan itu, pihak yang ketiga adalah para petugas keamanan. Ya, ketika kami masuk Selasar dan Mas Roy juga sebentar ada keperluan gitu, ternyata pada antusias untuk minta foto. Jadi itu adalah sikap yang sangat berlawanan dengan ketika kami berkunjung di tanggal 19 Agustus 2025. Pada waktu itu petugas security yang sama, kepala security-nya juga orang yang sama, para petugas security-nya juga sama ya. Menyambut kami itu dengan sikap yang sangat berbeda. Kesan kami sebetulnya pada tanggal 19 Agustus mereka nggak ngerti harus berbuat apa sebetulnya. Jadi bukan mereka merijek atau menolak atau resisten terhadap kami, tapi mereka nggak ngerti mau bagaimana, mau menyambut atau mau menolak atau bagaimana. Jadi mungkin mereka juga kaget waktu itu, tidak dalam kondisi siap untuk menerima kami, dan sehari sebelumnya kan ada insiden kan, dalam bentuk ketika kita soft launching. Ada keajaiban dalam bentuk buku yang bisa memadamkan lampu dan AC kan gitu kan di tanggal 18 Agustus ya, ketika di kita soft launching. Jadi ketika kita datang ke gedung pusat esok harinya tanggal 19 Agustus mereka nggak ngerti mau gimana. Itu saya melihat seperti itu. Kemudian belum ada sebuah instruksi dari atas. Belum ada instruksi dari rektorat gitu, seperti itu. Nah, sehingga mereka tidak tahu, dan kemudian mungkin instruksinya juga salah. Jadi dari sisi humas atau apapun itu juga salah mengantisipasi kedatangan kami. Nah, karena sudah berlalu. Kalau mau memamerkan Jokowi White Paper-nya di situ. Nah, di situ dipegang Bro Alkatiri. Situ Bro. Nah, silakan Bro. Ini bukunya sudah ready ya. Nanti kita cerita tentang bagaimana peristiwa buku ini. Oke, saya lanjut. Jadi pada saat tanggal berapa tuh? Tanggal 12 September ya. 12 atau 11 tuh. Pokoknya antara 11 September itu kami datang, ternyata disambut dengan sangat baik. Sepertinya banyak sekali mengidolakan atau jadi pendukung dari Mas Roy Suryo ya. Beliau sangat Tepatnya hari apa? Tepatnya hari Kamis. Oh, Kamis. Kamis ya. Kamis itu 11 September. Kalau nggak salah ya. 11 ya. Kamis 11 September itu kami disambut dengan sangat meriah. Mas Roy juga terlihat sepertinya banyak sekali pendukung, fansnya, anak-anak mahasiswa itu. Dan ya udah, kemudian security yang sama dengan yang menyambut kami seminggu Mas Roy ini saya kira senyum dan kumisnya ini yang bikin. Itu dia tuh yang memesona banyak orang. Oke, silakan terus. Ya, kemudian security yang sama gitu merecognize wajah kita juga, tapi sikapnya sangat berbeda. Sikapnya jauh lebih welcome. Terus hospitality-nya juga jadi ke bawah. Kemudian tak lama kemudian juga pihak humas juga datang untuk menyambut, dan ya sempat terjadi sedikit karena belum paham saja, tapi selanjutnya sangat ramah. Kemudian mengantar kami ke tempat yang sesuai seperti itu. Ya, intinya adalah berbeda sekali dengan tanggal 19 Agustus 2025. Seperti itu ya kesan kami. Jadi ini memang yang masih menjadi tanda tanya besar itu adalah bagaimana sikap dari rektorat kan, karena memang kami juga belum bertemu. Apakah kami terakhir bertemu dengan rektorat itu kan di tanggal 15 April. Rektorat itu berarti bukan rektor ya, pokoknya pegawai. Pegawai ya. Mulai dari rektor, mulai dari wakil rektor, mulai dari pegawai, pokoknya di sekitar rektorat ya. Petinggi lah. Kantor ya. Oke. Nah, dari situ ya ini kita
dari sisi human interest ya, bukan dari sisi itunya. Atau mau langsung kepada maksud dan tujuan kita? Iya. Saya apa maksud dan tujuan ya. Jadi ini saya bacakan di sini saja ya. Isi suratnya. Jadi maksud dan tujuan kami sebetulnya menindaklanjuti atau merespon dari apa yang menjadi pernyataan dari rektorat. Dalam hal ini adalah Bu Rektor, Ibu Ova Emilia, dan podcast yang dilakukan sekitar 23-24 Agustus. Sepertinya itu kan podcast yang mereka buat dan pernyataan pers yang dibuat oleh Bu Ova Emilia itu adalah hasil dari respon kedatangan kami di tanggal 19 Agustus dalam bentuk surat yang kami sampaikan, begitu kan? Kemudian direspon oleh rektorat, oleh Bu Rektor. Nah, ada sebuah fakta berbasis narasi ya, bukan scientific base, bukan document base, tapi naratif base. Artinya pernyataan yang disampaikan oleh rektor, oleh Bu Rektor itu kami anggap sebagai naratif base, yang menyatakan bahwa ternyata ya yang membuat kita semua tercengang adalah bahwa Joko Widodo ini, ya menurut Bu Rektor, menjalankan perkuliahannya sampai menempuh sarjana itu bukan melalui prodi sarjana, tapi mengawalinya melalui prodi sarjana muda. Ya, walaupun dia tidak mention secara tegas, tapi dia sebut sarjana muda. Mention secara tegas juga itu kan. Memulai sarjana muda, kemudian melanjutkan ke sarjana. Ini kan sesuatu yang seakan-akan menjadi mengkonfirmasi dari beberapa dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Karena dari situ, nah justru kalau di Bareskrim itu yang tidak terlalu jelas. Di Bareskrim itu, di Tipidum waktu itu, Pak siapa namanya Juhandani itu justru nggak jelas. Mungkin karena ketidaktahuannya yang bersangkutan juga kan, bahwa menempuh jalur perkuliahan di UGM di Fakultas Kehutanan sampai mendapatkan gelar insinyur itu apakah melalui prodi sarjana atau melalui prodi sarjana muda, tampaknya Pak Johandan ini nggak ngerti atau Bareskrim nggak ngerti. Tetapi secara data dokumen yang disampaikan itu yang bikin kita tercengang, apalagi kami sebagai peneliti dari dokumen Jokowi ini kan, dari ijazah Jokowi. Loh, ternyata ada beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Joko Widodo ini ternyata adalah mahasiswa program sarjana muda, bukan mahasiswa program sarjana. Nah, kemudian dari sisi sarjana muda ini kemudian kan dikonfirmasi oleh Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025. Dan tadi ada hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Dr. Tifa dan menjadi judul dari video ini adalah perbedaan perlakuan yang 180 derajat itu loh. Itu what happened with UGM gitu. Silakan. Ya, jadi ini ada sebuah penjelasan yang kami temukan pada esok harinya ketika kami bertemu dengan tokoh-tokoh Jogja ya, tokoh-tokoh Jogja. Jadi ini kami ada 2 pertemuan setelah kami ke UGM, kemudian kami bedah buku di Universitas Islam Indonesia UII yang dihadiri oleh para tokoh Jogja sekaligus para komponen dari alumni Gajah Mada. Yang kemudian lanjut dengan malam hari kami juga masih bertemu dengan mereka. Besok paginya Jumat kami ditahan, nggak boleh pulang untuk ketemu lagi dengan mereka. Itu ada konfirmasi yang menjawab mengapa pada saat kami ke UGM itu kami mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda 180 derajat dibandingkan dengan ketika kami datang tanggal 18 sampai 19 Agustus 2025 itu ya. Jadi ternyata beliau ini mungkin klaimnya, tapi karena harus verifikasi dengan data kan, ya. Jadi beliau ini adalah ketua Kagama Sejahtera. Nah, ternyata komponen Kagama itu banyak. Terus ada lagi ketua keluarga alumni magister S2 dan S3. Jadi magister dan doktor. Itu ada lagi. Kemudian ada komponen rela agama. Itu juga yang mengatakan Kagama garis lurus tuh. Gitu ya. Jadi Kagama tuh bukan satu-satunya organisasi ya? Kalau organisasi satu-satunya. Karena itu yang secara resmi. Hukum. Resmi dari kampus ya. Ini ada komunitas-komunitas alumni Gajah Mada dan mereka mengatakan pada saat pertemuan kami itu sebetulnya yang mendukung RRT dan yang kemudian juga mendapatkan sebuah keyakinan bahwa ijazah Jokowi ini
palsu secara scientific base ya. Jadi saya mesti katakan palsu secara scientific base berdasarkan penelitian kami, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang masih percaya ijazah Jokowi asli dan yang masih mendukung Jokowi. Ya ini definitif ya, karena pernyataan itu bisa dikonfirmasi nanti pada waktu yang lain nanti kita bisa teleponan ya sama beberapa komponen ya ketua-ketua itu. Dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya dari sisi alumni, tapi di dalam sendiri, di internal UGM sendiri, ya orang yang tidak orang yang meyakini atau masih membela Jokowi itu jumlahnya sedikit, jumlahnya sedikit. Jumlah yang mempercayai bahwa ijazah Jokowi secara scientific base itu palsu itu jauh lebih besar. Tetapi ya mereka dengan berbagai alasan yang bersifat personal itu tidak berani untuk speak up gitu kan, tidak berani untuk menyatakan. Sehingga apa? Ketika RRT ini yang notabene adalah bagian dari keluarga Gajah Mada, berani untuk bicara, berani untuk melakukan penelitian, maka mereka bahagia sekali gitu. Nah, jadi balik lagi kepada saat ketika kami berkunjung, ya sikap-sikap yang sangat alamiah yang kami dapatkan dari security, yang kami dapatkan dari karyawan-karyawan yang bertemu dengan kami di setiap sudut dari gedung pusat Balairung UGM itu, kemudian sikap para staf, sikap para administratur, juga para mahasiswa yang ada di situ, itu alami sekali. Mereka menerima kami, mereka sangat welcome, mereka wajahnya sangat ramah, bahkan faktanya adalah mereka minta foto-foto di dalam kantor itu pun gitu tanpa merasa ragu-ragu. Itu kan artinya bahwa itu adalah sebuah sikap yang welcome. Jadi sangat berbeda. Mungkin asumsi saya adalah ketika mereka tampak resisten di tanggal 19 Agustus itu adalah karena mereka kebingungan bagaimana harus bersikap. Tapi kemudian hari demi hari, apalagi kami dibantu sekali dengan Jokowi's White Paper ini, JWP ini, setiap hari ada sosialisasi, kami bedah buku di mana-mana, kemudian sambutan dari media sosial netizen juga bagus sekali. Nah itu kan mereka baca juga kan, mereka simak juga podcast Era Channel, podcast yang lain dari Sentana, dari Lengkap Update, dari mana-mana. Kemudian RRT juga diwawancarai di mana-mana. Kemudian bagaimana klarifikasi ataupun penjelasan yang dilakukan melalui media mainstream gitu ya. Itu semua membuat dalam waktu hanya rentang 1 minggu ya, 2 minggu ya, itu menghasilkan sebuah sikap yang sangat berbeda. Dan ini membahagiakan kami, membuat kami merasa yakin bahwa langkah yang kami lakukan itu tepat. Dan ini saat ini kan kami sedang melakukan sosialisasi ya. Jadi kemarin kami Muhibah itu ada 2 sisi yang kami lakukan. Pertama adalah kami mensosialisasikan mengenai kebenaran ini. Karena percuma kalau kebenaran ini hanya menjadi buku yang tidak tersosialisasikan. Kemudian habis itu kami juga melakukan langkah hukum. Ya, langkah hukum itu dalam bentuk beberapa surat yang kami layangkan kepada pihak-pihak untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Langkah yang pertama yang tanggal 19 Agustus di mana kami bersurat kepada UGM, kepada rektor, kepada dekan, kemudian kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang itu adalah petugas yang melekat di setiap lembaga yang dibayar, yang didanai oleh APBN ya kan, termasuk UGM. Kemudian kami juga melakukan bersurat juga kepada KPUD Solo. Ya ini semua adalah langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang yang kami lakukan juga pada Muhibah kami. Selain kami melakukan diskusi dan sarasehan ilmiah dalam bentuk seminar dan bedah buku di beberapa titik ya di waktu kami Muhibah kemarin. Nah itu penjelasan kami kenapa 180 derajat. Bahkan ketika kami makan siang di warung yang sangat legend ya, di SGPC ya, Sego di Sego Pecel Bu Wiryo yang berdiri sejak tahun 1959 itu. SGPC ya, apa? Yang sekarang adanya di sop bayam pakai daging. Nah, sop bayam masih pakai ada daging itu? masih. Itu jus sari tomat, itu kan legend sekali kan itu.
itu pada rebutan minta foto juga. Pengunjung yang notabene mereka adalah karyawan, ada dosen, ada mahasiswa juga kan. Internal dari UGM itu mereka berebutan minta foto juga. Terus ada serombongan alumni UGM yang dari Bandung, mereka rupanya lagi mengadakan katakanlah main lah gitu ya, liburan ke Jogja juga mereka berebutan minta foto. Artinya apa ya? Aura atau nuansa welcome-nya, nuansa menerima dari hasil analisis kami terkait dengan ijazah Joko Widodo yang sudah kami bukukan ini terasa sangat berbeda. Artinya buku ini berhasil. Advokasi kami, para tim kuasa hukum kami, penjelasan kami yang nggak pernah selesai, maksudnya nggak pernah lelah gitu ya kami lakukan di setiap podcast, di media, di sosmed, di TV-TV, di media tulisan gitu ya, terus kami lakukan ya, dan rupanya alhamdulillah menghasilkan perubahan ya yang sangat drastis dari rakyat Indonesia dan khususnya adalah dari UGM. Gini Dok, kan selama ini kan sivitas akademika UGM itu ada juga yang merasa tersinggung. Kok di gebiah uya seolah-olah jelek UGM, padahal generalisir gitu ya. Padahal bisa jadi permasalahannya direktur UGM sendiri, Ova Emilia, yang kita harus kritis kan, yang punya relasi kekuasa dengan Pratikno. Pratikno ini adalah satu-satunya menteri yang di state sendiri oleh Jokowi, dia yang dititipkan. Ya, satu-satunya menteri yang dititipkan gitu ya. Walaupun Pratikno kemudian bilang enggak lah katanya. Nah, itu. Tapi intinya adalah dia. Nah itu menunjukkan bahwa Jokowi, Pratikno, Ova Emilia adalah satu garis lurus ya gitu ya. Punya satu garis relasi ya. Ya relasi kuasa ya yang betul. Jelas gitu. Nah relasi kuasa ini yang memang menjadi fakta yang dilihat oleh kita semua. Itu menjadi sebuah koreksi kepada kami RRT. Yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Jogja yang alumni UGM ya. Mereka mengatakan Mbak Tifa gitu kan. Iya. Mbak Tifa, kami koreksi ya. Jadi yang masih mendukung Joko Widodo dan yang masih percaya kepada ijazah Joko Widodo itu bukan representasi dari UGM loh ya. Dan yang masih membela kemudian memberikan sikap yang tidak baik kepada RRT itu bukan seluruh UGM loh ya. Karena faktanya yang masih melakukan itu hanyalah rektor UGM beserta dengan lingkarannya saja. Jadi bahkan bukan seluruh sivitas akademika atau seluruh pejabat UGM. Jadi ini harus dikatakan. Yang bicara siapa ini? Ini beberapa tokoh alumni. Ketua alumni yang tadi saya sebut, bukan ketua alumni Kagama ya. Tapi komunitas ya. Komunitas alumni ya. Ya, dan mereka siap untuk diklarifikasi. Nanti kita akan mungkin by phone wawancara ya dengan mereka, nanti nama-namanya akan saya sampaikan. Tapi mungkin bukan hari ini karena kita juga butuh waktu. Supaya rame, supaya maksudnya seluruh Indonesia tuh tahu bahwa UGM itu bukan UGM secara keseluruhan. Mereka minta ada klarifikasi dari saya seperti itu. UGM itu yang masih membela Joko Widodo, yang masih mendukung, yang masih meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu asli, itu cuma rektor struktural. Ya, beserta lingkaran kecilnya aja. Itu dikatakan seperti itu loh. Jadi ya mari kita lakukan verifikasi secara lebih akurat ya. Ya mungkin bersama dengan orang-orang atau tokoh, karena mereka juga berani kok gitu. Jadi tokoh-tokoh itu yang menarik adalah satu-satunya dari 3 kali bedah buku yang sudah kami selenggarakan. Yang pertama kami bedah buku bersama Relagama, itu adalah alumni di sana ya. Itu pertama kali kan di Jakarta minggu lalu. Pertama kali tuh. Kemudian bedah buku yang kedua itu di Pondok Pesantren Nguruki Sukoharjo. Ini penting loh Nguruki. Nguruki kan tahu kan? Tahu. Asal dari salah seorang Abu Bakar Basir. Ustadz Abu Bakar Basir ya. Itu justru ini adalah bedah buku yang kedua di Solo di ABB. Ya. Kemudian yang ketiga bukan di UGM, tapi justru di universitasnya Profesor Mahfud MD.
UII. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Ya, UI 1. Dan yang menarik itu kan, UII ini adalah tempat yang sangat bersejarah karena dimulainya yang kami tulis di sini kan. Oh iya, sejarah dimulainya pernyataan IP di bawah 3 itu. Betul, sejarah pernyataan yang menggegerkan semuanya dan membuat kami kemudian menjadi meneliti, ya, itu kami muat di halaman pertama ya, di halaman awal di sini. Yeah. Itu adalah pernyataan dari yang bersangkutan sendiri, Joko Widodo, tahun 2013 ketika ada sebuah seminar yang diadakan di Universitas Islam Indonesia di UII. Di mana waktu itu Profesor Mahfud mengatakan ketika ditanya oleh Ibu itu Rosyana Silalahi ya, IP saya 3,8. Kemudian Joko Widodo waktu itu menyatakan IP saya di bawah 2 gitu kan. Nah, ini yang menggegerkan kan, karena kalau memang dia adalah alumni UGM nggak mungkin seorang alumni UGM, sarjana UGM, insinyur kehutanan UGM itu bisa lulus dengan IP di bawah 2 kan. Nah, sebetulnya kan asal muasalnya di situ, dan kami pertama kali universitas yang berani untuk menyelenggarakan bedah buku Jokowi's White Paper ini adalah UII. Di tahun 2002. Dan kami apresiat sekali. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kopinya datang. Nah, mengganggu. Mantap. Ini untuk saya. Oh, banyak banget tuh. Oke ya. Dokter sudah. habis gak itu? Ini manis nggak? Pakai madu nggak ya? Madunya diambil dong. Madu atau gula? Ya itu yang menarik. Jadi setelah kami selesai di UGM ya, kemudian selanjutnya kan kami ke UII, ditunggu tuh untuk bedah buku. Ya. Ada sekitar 150 orang dan itu orang yang tidak main-main. Karena itu semua adalah tokohnya Jogja, para profesor, para doktor, para sivitas akademika, bukan hanya dari UII, tapi juga dari UGM sendiri, dari UMY, dari universitas yang ada di Jogja maupun di sekitar Jogja. Bahkan ada beberapa dari Surabaya, dari Purbalingga, dari Purwokerto juga. Ya, jadi menarik sekali. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah saya juga baru tahu bahwa selain Kagama, banyak komunitas-komunitas alumni UGM yang namanya macam-macam dan ketua-ketuanya tuh hadir. Dok, ini kritik saya dok ya. Biar Sobat RH tahu kalau ada kegiatan seperti itu dan kebetulan RH tidak ada, RH Channel ya. Maka foto dan videonya dikasih kita. Jadi biar kita ada satu, cuman waktu di UGM doang. Gitu. Yang di UI belum ya? Ya belum. Ya kritik ya, oke. Siap. Oke, silakan. Atau dari RH Channel nanti ikut deh kalau kita lagi jalan ke sana kemari. Boleh. Ya biar nanti kita lihat jalan ini. Terus. Oke. Ya kan. Nah, terus ini kritik saya terima karena kemarin kami juga sempat, kenapa nggak ada ini ya? Nggak ada Bang Refli Harun nih karena penting sekali itu. Muhibah kemarin itu sangat penting ya, kami ketemu dengan tokoh-tokoh kunci. Kemudian bahkan kita itu sampai lewat waktu ya Pak Al-Katiri ya, harusnya itu selesai di jam 4, mereka minta tambah overtime jadi sampai maghrib. Kemudian maghrib kami masih diminta sama mereka untuk pertemuan lagi sambil makan malam, dan kita diskusi itu sampai sekitar jam 9 malam juga. Besok paginya kami nggak boleh pulang, masih ini Pak Al-Katiri di ini loh, ditunggu loh oleh para ulama-ulama Jogja. Jadi besok insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan berkunjung karena dijanjikan tuh Pak Al-Katiri ditanya, karena ada beberapa statement Pak Al-Katiri yang nanti di ini ya, bahwa kita ini adalah wasilah, bahwa kita ini perang Badar dan sebagainya, itu membuat mereka menjadi sangat tertanam sekali gitu. Nah itu juga yang kalau banyak pertanyaan, kenapa sih? Kan bukannya Jokowi udah sempoyongan nih sekarang, bukannya Jokowi sekarang udah banyak sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan blunder karena diserang kanan kiri, apalagi nih sekarang kita sudah mulai masuk kepada investigasi atau penelitian tentang ijazah Gibran juga gitu. Kenapa kok masih ofensif? Kenapa? Bukan, kita ini lagi menjadi wasilah. Nanti penjelasan tentang ini pesona para ulama Jogja gitu ya. Jadi kan saya juga katakan bahwa kami nggak tahu memulainya juga ini semua adalah Allah. Ya, kemudian kami jalankan, tiba-tiba kami ternyata tiga-tiganya itu bikin penelitian dalam waktu yang terpisah. Kemudian kami bikin buku 700 halaman scientific base hanya dalam waktu 1 bulan. Ini semua kalau nggak dari kekuatan. Jadi kami itu jadi alatnya saja gitu ya. Itu seperti itu.
Itu dari aspek itu Oke. ya. Banyak hal. Saya memberikan jeda dulu kepada Dr. Tifa ya. Langsung disambung soal wasilah tadi. Wasilah itu Wasilah itu bukan nama perempuan kan? Wasilah. Ada juga wasilah, tapi wasilah sama perang Badar tuh bagus banget. Wasilah itu adalah suatu perantara yang secara agama untuk suatu kebaikan. Jadi apa? Tapi ngomongnya jangan pelan-pelan, langsung gede. Iya. Agak sedikit. Dia kadang-kadang ngomongnya berbisik-bisik gitu. Padahal kita lagi live, bro. Jadi saya katakan bahwa beberapa orang, khususnya 3 orang ini, Dr. Tifa, Dr. Rismond dan Roy Suryo ini adalah wasilah. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya untuk ya ke depan lah. Bagaimana negara Indonesia ini akan lebih bagus dan sebagainya ya kan. Untuk hal-hal yang sifatnya gangguan-gangguan ini nggak ada lagi. Jadi wasilah. Jadi tujuan utamanya yaitu untuk menjadikan Indonesia lebih bagus, lebih makmur dan sebagainya. Kebetulan dengan mereka inilah wasilahnya, perantaranya, itu yang saya katakan. Kemudian masalah perang-perang itu kan hanya contoh ya, saya bilang kalau memang kita ikhlas, tidak berpikir duniawi dan sebagainya, Allah berikan kemenangan. Dalam arti insyaallah ya. Contoh perang Badar insyaallah yang kami berikan 300 orang yang mengalahkan ribuan orang itu karena semua mau menang, mau berjihad, mau cari keridhaan Allah sehingga diberi kemenangan. Tapi perang Uhud kan beda lagi. Walaupun Rasulullah yang mimpin, tapi karena masih ada yang berpikir duniawi, tidak diberi kemenangan oleh Allah ya. Artinya disitulah saya makanya tim saya ini saya minta kalau Anda itu punya agenda-agenda tertentu jangan masuk tim ini. Tim ini adalah tim yang benar-benar tim yang amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Nah, kemudian kalau saya boleh sampai introduction-nya aja di situ, itu kan kami itu menulis surat itu merefer ke surat sebelumnya yang kami terima. Nah, waktu itu kan kami terima UGM bilang bahwa semuanya itu sudah tidak di tangan mereka. Semua dokumen yang terkait sarjana itu tidak di tangan mereka, tapi di tangan Polda Metro Jaya seperti itu. Nah, itu saya rujuk bahwa kami tidak bisa terima dengan alasan itu karena yang kami minta itu kan kopinya. Bukannya aslinya, tentunya ijazah ya kami tahu bahwa ijazah itu adalah sudah dikuasai oleh yang bersangkutan dan terakhirnya sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Makanya kami minta kopinya. Jadi alasannya dapat kami terima. Ya, gayung bersambut, ada peristiwa rektor. Ya yang menyatakan bahwa katakan bahwa Jokowi itu berangkatnya itu dari sarjana muda. Sarjana muda dan sarjana kopian. Ini kopi. Iya, kopi. Jangan banyak-banyak bro, nanti nggak bisa tidur orang. Ini kopi, bukan kopi dangdut kan. Jadi gini, saya katakan demikian, ya kan. Kalau memang betul dari sarjana muda, sehingga timbul kecurigaan kita patut diduga bahwa koran yang diumumkan itu adalah koran palsu. Kenapa demikian? Sependek pemahaman kami, yang namanya koran pengumuman dulu itu mulai tahun 80 dan sebagainya itu adalah S1. Iya. Kalau sarjana muda itu jalur khusus lah ya. Jalur khusus. Itu partai tambahan. Makanya ada nggak yang puasa itu? Tampilkan lagi. Tampilkan aja yang puasa, yang pasa ya. Kalau ada koran. Koran pasa itu Kedaulatan Rakyat. Jadi untuk koran yang diumumkan dulu dari Kompas, kemudian Kedaulatan Rakyat dan sebagainya itu tidak ada sarjana muda. Ya, tapi kenapa ada nama Jokowi kalau Jokowi berangkatnya dari sarjana muda? Ya kita lihatnya versi digital ya, nggak ada versi. Nanti saya mau tapi kan kami mengalami itu kan tiap tahun karena ponakan kami, anak kami dan sebagainya kan kami ikuti itu. Jadi tidak ada pengumuman dari awal. Yaitu yang diumumkan sarjana muda. Nah ini kan mengkonfirmasi bahwa. Tapi tangannya itu jangan sampai ngepak kopi. Sama ngipas biar dingin. Ini pakai madu jadi enak sekali, jadi saya mau minum dulu. Ya, supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi intinya begitu. Intinya kami itu mengkonfirmasi apa yang dikatakan Dr. Tifa di sini waktu itu bahwa ini adalah koran palsu. Nah itu lebih meyakinkan lagi dengan statement menyatakan itu sarjana muda berarti benar bahwa koran yang disampaikan Barreskrim itu diduga palsu. Seperti itu. Udah keluar belum koran palsunya? Belum. Sudah ini. Udah. Mungkin tapi ini contoh ya, Tom Lembong minta dibebaskan, kemudian yang bawah itu puasa. Yang ini yang pengumuman. Yang
potongan koran itu loh. Potongan koran pengumuman kalau ada ya. Tapi itu kan pernah disampaikan. Iya, saya mau remind lagi. Ya, kemarin itu memang saya merasa sambutan dari UGM itu hangat sekali ya, karena kami juga ikut ya. Dan bersamaan dengan itu kebetulan Dr. Tifa dengan Resmond dan satu Roy Suryo itu juga ke Solo, maka juga memasukkan ke pejabat informasi dan dokumentasi. Nanti saya yang ke Solo nanti kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu ke Jogja, yang di Jogja. Iya. Jogja. Ya, di Jogja. Dan pada waktu pertemuan-pertemuan yang dimaksud oleh Dr. Tifa tadi, saya ikut terlibat. Sampai malam itu sampai saya takut ketinggalan kereta karena kereta saya jam 10, jam 9 masih. Di situ. Jadi saya pulang duluan karena kebetulan ada undangan seminar di Jakarta sini. Ya kan? Jadi saya balik duluan. Padahal saya ditahan untuk besok paginya ikut. Hari Jumat. Saya bilang ya sudahlah Dr. Tifa aja karena beliau juga paham juga apa yang pikiran saya juga. Beliau juga lebih muda maksudnya. Mengerti ya. Ya kan sudah di copy paste lah istilahnya gitu. Jadi saya tinggal dengan tenang kemarin, amati saya tinggalkan lebih awal. Itu Jogja memang saya heran yang tadinya mereka ngerahkan satpam dan sebagainya, ini enggak. Satpam-satpamnya malah muter-muter kayaknya kepingin foto sama kita. Iya, betul kok itu. Senyum. Bayangkan kita itu baru masuk di tangga itu, itu kepala security-nya dari jauh sudah ngasih tangan gini. Gitu loh. Nah, tapi kami arahkan waktu itu kami juga jangan-jangan mau ada pergantian rektor ini. Ini itu dia tuh, we never know. Pada waktu dia welcome kita terus kami bilang gini, Pak, ya udahlah kami terima kasih. Tidak boleh, saya cabut pernyataan saya. Itu namanya meng-underestimate hospitality orang. Iya. Cabut terus ya. Cabut. Saya yang nyabut. Beliau yang nyabut. Saya cabut pernyataan saya. Jadi intinya saya memberi penjelasan pada petugas waktu itu, tolong antarkan kami ke tempat surat-surat yang harus diuji. Karena ada surat dua, satu surat ke pejabat informasi publik itu, yang satu lagi tembusannya untuk rektor. Nah, dari kita kedua tempat surat, satunya PPID, yang satunya rektor. Rektor itu tembusan. Tapi kita diantar ke tempat surat untuk rektor. Jadi mereka kan kadang mau terima dulu, terima kami Pak, ini enggak diantar. Minta surat. Kami menyerahkan. Minta apa di surat itu? Oh, bukan minta, tembusan. Enggak, maksudnya apa? Permohonannya apa? Inti suratnya, ya. Saya bacain ya. Oke. Suratnya saya bacain. Kalau bisa di share nanti biar. Di share ya. Ya, kita kan teruskan. Pak Alketiri menjelaskan di situ diantar oleh petugas, biasanya satpamnya ikut bareng ini ada. Diantar, kita serahkan, bahkan foto-fotoan hangat lah, sambutannya hangat, kita kasih tanda terima. Oke, sekarang ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan yang itu tadi komisi PPUD itu kan? PPUD itu kita ke sana menyerahkan di situ dan juga welcome. Akhirnya juga kita diantar sampai ke depan. Ya, kita foto-fotoan dan sebagainya di situ karena satu kenangan ya di satu kampus bersejarah. Cuma yang menarik ya, pada waktu kita datang itu mahasiswa pada lari ke kita semua kita foto gitu. Iya. Kan artinya kalau memang merasa bahwa kita ini adalah lawan atau mereka adalah kita yang mendiskreditkan UGM, nggak mungkin mereka begitu. Kan pasti bahkan dibully kita kan. Ini enggak, minta foto sama Roy Suryo, kemudian sama Dr. Tifa gitu. Tapi nggak ada yang minta foto sama saya. Saya jadi bingung juga kenapa nggak ada yang gitu. Nah ini harus karena saya bukan UGM. Saya bukan UGM. Ya itu. Jadi alhamdulillah lah, artinya acara demi acara itu padat. Keluar dari sini dijemput sini, keluar dari sini dijemput sini. Bahkan acara yang ada organizer di daerah yang memang ada Relagama namanya. Relagama. Yang itu yang nyambut kita waktu Buddha Buku itu, anak muda itu yang lulusan UGM juga itu. Jadi kita disambut ke UI, dan di UI ini menarik di masjid. UII bukan UI. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Rektor itu UI 1. Kampusnya Prof Mahfud. Kami di situ diterima di masjid. Jadi masjid itu dikasih meja gini, tempat di belakangnya imam depannya itu. Nah, di situ ada semua, ada Resmond, ada Michael juga ada situ. Michael.
adzan, Allahu Akbar, cepat diingkirkan, diberesin. Wah, menarik kan? Menarik ya, iya, Beresin. karena kan masjid toh. Di masjid. Habis diberesin, selesai sholat, habis sholat pasang lagi gitu. Jadi benar-benar gitu. Ya saya juga, saya memang tidak direncanakan untuk ikut bicara. Ini UI yang di mana? Yang di Ceditiro, UI asli. Ya, UI asli, UI yang lama. katanya itu tempat bersejarah. Oh iya, itu UI lama. Saya nggak tahu gimana itu tempat bersejarah. UI lama itu. Ya kan? Lah, saya juga kalau asli UGM tahu dekat Panti Rapi gitu. Iya, tapi saya tertarik pecelnya itu. Gitu. Oh. SGPC-nya. Ya. SGPC-nya. Jadi kamera itu sudah dihadapkan kini, ditaruh, udah ditinggal sama yang kamera, pokoknya jalan. Saya nggak nyangka pada akhirnya saya ternyata disuruh ikut bicara. Jadi saya bicara karena saya nggak ada tempat duduk, saya berdiri, nggak kena kamera separuh, jadi saya. Jadi kelihatan langsing ya Pak. Kelihatan langsing katanya beliau, karena separuh kelihatannya. Seperti itu kalau UGM. Tapi alhamdulillah so far so good ya. Lama ini baik ya, sebelumnya juga ke DPR kita diterima dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita juga menyerahkan surat ke Komisi 10 juga diterima dengan baik. Artinya semua itu respon sekarang ini. Ternyata dapat informasi dari alumni UGM yang mendukung kita itu banyak banget gitu di UGM itu gitu. Makanya mereka agak sedikit protes ke kita kalau kita selalu mengatakan bahwa UGM yang tidak benar. Itu makanya disuruh sebut oknum atau circle rektor ini aja yang tidak benar. Jangan ke kami katanya. Nggak boleh dibilang kami orang ini UGM juga tidak mendukung, dalam arti ya percaya bahwa Jokowi itu memang ya mungkin mereka tahu lah tapi nggak mau ngungkap apa betul bahwa Jokowi ini tidak punya juga tidak punya sarjana S1. Iya. Gitu. Nggak mau dikatakan semua mendukung pernyataan rektor gitu ya. Enggak semua, banyak. Karena gini, terakhir ini kan ketika rektor sudah meyakini asli lagi dengan narasinya, maka kan semacam ada sebuah tuntutan agar itu yang dijadikan patokan gitu ya. Ya kan ada gitu ya. Menghimbau kepada RRT agar sudahlah ini yang harus dijadikan patokan karena sudah ada formal statement ya kan, official statement dari UGM. Itu kan blundernya begini. Selama ini kan rektor selalu bilang ijazah. Sarjana. Bukan sarjana, ijazah. Ijazah sarjana. Nanti kan bisa berkelit. Maksud saya sarjana muda kan bisa gitu. Tidak pernah terucap sarjana muda. Tidak pernah. Dan juga waktu mereka konferensi pers waktu itu yang kita tahu, semua juga big question mark, pertanyaan, loh kenapa mereka bicara dengan nggak bawa dokumen? Seharusnya kan bawa dokumen. Tahun 2022 loh itu. Rektor, wakil rektor, humas. Loh ini loh buktinya. Orang kan lagi dingin kalau gitu tidak. Hanya bicara narasi-narasi yang narasi-narasinya bisa dikatakan banyak yang tidak benar. Buktinya itu terungkaplah bahwa itu sarjana muda. Oleh sebab itu kemarin karena ijazah sarjana muda itu belum diberikan pada Bareskrim, kopinya dan sebagainya, maka kami minta. Oke. Jadi kami minta itu sarjana muda. Kalau kita lihat ya intonasi dari Ova Emilia itu sebenarnya dia tidak ingin memention sarjana muda. Ya kan? Tetapi karena itu adalah fakta yang sudah diungkapkan oleh RRT, pertama kali respon kalau nggak salah ya. Bahwa ini sarjana muda itu yang registrasinya, maka akhirnya dia mengungkapkan itu walaupun tidak di underline sama dia kan. Makanya kami sudah melihat sejarahnya mulai dari sarjana muda, sarjana. Tapi di situ menurut saya inilah jiwa akademiknya itu ada. Jadi fakta yaitu dia tidak mau deny, padahal ketika dia mengatakan sarjana muda, disitulah kuncinya bahwa Jokowi it could be possible cuma sarjana muda saja programnya, entah lulus entah enggak itu soal lain, tapi bukan program sarjana. Artinya insinyurnya itu udah. Tapi kalau intinya. Kalau itu adalah sebuah akademik angle atau side, itu saya nggak sepakat. Karena buat saya pernyataannya Ibu Ova Emilia 2 kali dalam podcast bersama dengan jajaran rektorat dan dekan, sama yang beliau sendiri itu sama sekali nggak academic angle atau academic base itu semua sepenuhnya sebuah
pernyataan defensif. Enggak, maksud saya gini. Kan ketika dari mulut rektor itu keluar kata sarjana muda, disitulah blundernya dia. Nah iya itu betul. Maksud baru saya blundernya itu. Tetapi dia tidak bisa menghindar untuk menyebut sarjana muda karena itu sudah fakta yang terpublikasi. Terpublikasi. Ya. Kemudian secara akademik dia nggak mungkin dia mengatakan gitu. Ya. Saya misalnya nggak suka sama Dokter Tifa, lalu kemudian saya bilang jelek, kerudungnya warna hitam, kan nggak mungkin, karena faktanya kerudungnya warna apa, coklat, kan gitu kira-kira. Brown. Gitu. Jadi maksud saya ini seperti dia terjebak dalam permainan Dia RRT. sendiri. Iya. Ya kan? Ketika kemudian orang mengatakan menemukan fakta sarjana muda yang tidak pernah diakui oleh siapapun, Ya. dia masuk dalam lingkaran itu. Iya. Dan jangan-jangan Ova pun tidak sadar Iya. kalau Jokowi itu sebenarnya cuma diterima di sarjana muda. Baru tahu jangan-jangan. setelah ngadukan Ya. dokumen. Tapi Iya, menurut gitu. Menurut saya itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan Bareskrim. Bareskrim 22 Mei gitu. Bareskrim kan menyatakan satu, pada waktu ada form pendaftaran itu yang di Cawang. Bukan, itulah pangkal mulanya. Pangkal mulanya. Jadi pangkal mulanya. Kemudian kenapa yang tadi rahasia itu, yang tadinya disimpan OGM, akhirnya dia harus disebutkan. Iya. Karena ternyata ini namanya blessing in disguise. Ya. Yang tadinya Bareskrim mau meyakinkan bahwa dia betul-betul pernah kuliah di UGM, terkuak fakta bahwa sarjana muda. Terkuak. Gitu lah. Iya. Mungkin bisa dibantu sama ini udah keluar belum tuh? Saya mau jelasin yang Koran. Itu, koran. Korannya belum keluar sudah. Ada yang koran penerimaannya nggak dapat ya? Pasal ya yang ada Joko Widodo nomor 14 itu loh. Nggak ada. Yang ini penerimaan aja. Yang daftar mahasiswa yang diterima. Yang Joko Widodo 14, kemudian ada namanya yang agak salah gitu, Anji Pramaria. Ya. Saya mau ini remind dulu kepada Sobat RH nih, karena penting ya. Ini penting sekali. Udah keluar belum? Lagi dicari dok. Kalau dokter butuh informasi untuk mengatakan ini lagi dicari, tetapi kalau tidak butuh silakan aja. Iya, Sipen Maru. Yang itu. Yang Sipen Maru itu. Yang ada nomor 14-nya Joko Widodo. Iya. Coba. Karena banyak tuh file-file yang kemudian susah dibuka lagi. Tapi satu hal lagi mengingatkan saya. Pada waktu 20 orang, mungkin sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya. Di 2022 itu. Itu semua S1 yang ditunjukkan. Iya, itu. Oke, iya. Ini blunder. Iya. Nah, kalau dia sarjana muda ya teman-temannya mana? Iya, berarti he's not part of them kan? Iya. Iya kan? Selama ini tuh jadi semua yang itu terkonfirmasi dengan informasi-informasi baru ini gitu loh. Iya, artinya memang tadi saya katakan kan sarjana muda itu sesuatu yang di-keep, ya kan? Di-keep atau baru tahu belakangan gitu loh. Bisa dua kemungkinan. Di-keep atau baru tahu belakangan. Atau gitu. keceplos. Enggak maksudnya dia seharusnya kan membackup soal sarjana muda itu enggak mungkin lagi dia keceplosan. Artinya begini. Gitu. Apa yang diucapkan di Bareskrim seharusnya di backup kan sama dia. Kan di situ kan dikatakan sarjana di Bareskrim. Oh enggak, sarjana tapi muda. Enggak di Bareskrim yang di dalam koran itu loh. Tapi masalahnya di dalam koran itu kan ada yang diterima sarjana. Sudah ditemukan fakta registrasi dia sarjana muda. Iya, dia enggak bisa diantaranya. Enggak bisa menghindar. Bukan begitu. Jadi maksud saya biar ini kita juga memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Karena ini menariknya di sini. Menariknya adalah di tanggal 22 Mei 2025 itu. Ya. Ini Bareskrim nih yang saya perlu jelaskan lagi yang tadi tidak punya keleluasaan saya untuk menjelaskan pada gelar perkara khusus. Padahal waktu itu yang saya ingin sekali sampaikan adalah kenapa Bareskrim menggunakan dokumen-dokumen yang belum terverifikasi. 34 dokumen yang menurut Bareskrim itu berasal dari UGM
Ya, kenapa malah memunculkan bahwa Joko Widodo ini sarjana muda instead of hanya dokumen sarjana? Ini dokter mulai kelihatan apinya nih. Iya, jadi justru saya tuh gara-gara terinspirasi dengan anak SMA dari Nepal itu loh. Saya jadi memutuskan kalau saya bicara saya mesti kadang-kadang harus berapi-api juga. Oke, silakan. Ya, jadi itu justru yang bukan keceplosan gitu. Pada waktu tanggal 22 Mei 2025 itu malah saya berpikir gini, jangan-jangan Barreskrim sengaja nih mengungkapkan dokumen-dokumen yang aneh-aneh itu gitu loh. Karena saya berpikir bahwa Barreskrim, Puslapor orang-orang cerdas dong, para jenderal-jenderal dong gitu loh. Apakah mereka sengaja nih mengeluarkan dokumen-dokumen yang justru membuat semakin clue buat kita. Iya, menjadi clue buat kita ini yang mempermasalahkan, yang mempertanyakan gitu. Oh, jadi konspirasi teori. Menyelipkan, iya, justru menyelipkan dokumen-dokumen sarjana muda yang dicontreng oleh Joko Widodo di tahun 80. Ketika dia masuk UGM 1980 malah dia melingkari sarjana muda. Bukan melingkari sarjana. Kemudian tahun berikutnya ketika dia registrasi untuk tingkat berikutnya di tahun 1981 dia juga lagi-lagi dia mencontreng sarjana muda. Habis itu selesai. Jadi ini juga ada sebuah pertanyaan baru. Jangan-jangan dia sekolah cuma sampai 82. Iya. Artinya sarjana muda pun tak lulus. Sarjana muda pun tak lulus. Karena seandainya dia lulus, maka Barreskrim pasti nggak akan ragu atau UGM nggak akan ragu untuk memberikan dokumen berikutnya kan? Tingkat ketiga tahun 82, 83, ya kan sampai lulus kan itu. Makanya saya melihat dari nuansa batinnya polisi-polisi ini ya di ketika clue tadi itu dari gelar perkara itu. Ini kita sudah tampilkan ya tadi penerimaan sarjananya, kemudian yang dilingkari sarjana muda. Ini registrasi Joko Widodo tahun akademik tahun 81-82. Ya, tingkat kedua kan berarti. Kemudian itu kan sarjana muda. Ya, tingkat kedua dia registrasi sarjana muda. Yang dilingkari sarjana muda semua. Karena ada 4 pilihan. Program diploma, sarjana muda, sarjana dan profesi. Jelas. Dan saya kira nggak mungkin lah penyidik nggak kebaca ini ya. Nggak mungkin kan. Disampaikan lagi ke masyarakat. Iya, disampaikan itu loh. Makanya waktu itu kan saya itu ingat sekali ya ketika konferensi pers 22 Mei 2025 itu. Ya, yang orang berpikir itu mencekam kita RRT, padahal justru membuat kita menjadi meneliti lagi gitu. Karena dokumen-dokumen memberikan feeding banyak informasi. Iya, clue-clue yang jangan-jangan Barreskrim ini sengaja nih. Makanya gitu itu saya hubungkan dengan gelar perkara. Saya ini kan sering gelar perkara. Gelar perkara itu semua unit kan diundang. Semua ada Irwasum, ada ini, ada bagian hukum, ada Propam dan sebagainya. Dan semua itu berbicara, speak up. Tanyalah minimal. Ini nggak ada. Semua terdiam. Semua terdiam. Bahkan Pak Juhandani itu diam. pun juga diam. Jadi yang paparan itu hanya penyidik yang berhubungan dengan laboratorium, ya kan, dan Karwasidik. Semua jadi seolah-olah kita itu kok begini ya gelar itu, kok nggak ada pertanyaan. Ya itu tadi mungkin terkonfirmasi bahwa mereka mungkin ada nuansa batin yang benar-benar berkecamuk dengan mereka antara fakta dan melindungi mungkin begitu. Saya melihatnya seperti tadi clue ya. Nah ini baru keluar ini kata-kata mutiara ini yang saya tunggu. Apa? Karena gini, saya selama sekian bulan, bukan sekian bulan, 1 bulan itu saya hampir bosen dengan penjelasan yang diulang-ulang dari Pak Al-Katiri. Iya, saya hampir bosen gitu. Tapi ini saya baru hari ini dapat kata-kata mutiara. Apa tadi? Nuansa batin. Kata-kata yang tidak terucap dari para petinggi kepolisian. Bukan nuansa bening bukan ya? Bukan ini penting sekali ya. Ini kayak pokoknya saya setiap kali ada kata-kata yang penting dari Pak Al-Katiri itu setelah berbulan-bulan saya bosan gitu keluar itu kata-kata. Nuansa batin. Jadi harus bosan dulu baru keluar. Iya, baru keluar. Kalau nggak kan bisu. Biasanya satu produk itu kalau orang udah nggak beli, ya mungkin produk baru kan begitu. Tapi harus dihabisin dulu produk itu. Jadi itu verified ya dengan nuansa batin yang saya rasakan ketika melihat 22 Mei 2025. Itu kan waktu itu semua orang masuk nih. Masuk nih. Roy Rismontiva masuk nih gitu kan. Tapi justru di situ saya tercengang. Loh. Pada saat saya tercengang, saya yakin seluruh Indonesia nggak tahu mengapa saya tercengang. Karena kan saya memang detail kan, attentional detail, biasa ngelihat virus, biasa ngelihat molekuler. Jadi saya, sarjana muda.
Oh dokter waktu melihatnya Ke berikutnya 1981 1982, loh kok sarjana muda? Nah berikutnya lagi koran palsu itu. Nah ini aneh ini. Ya, kenapa dokumen-dokumen yang seperti ini, yang saling kontradiktif ini sengaja atau tidak sengaja dikeluarkan oleh Bareskrim? Jangan-jangan itu nuansa batin saya waktu itu Pak. Jangan-jangan mereka itu sengaja untuk ngasih clue kita, feeding kita. Ya. Nah ini terkonfirmasi nih kata-kata Mutiara. Food getter lah. Oke, Saya mikir gitu, Pak Al-Katiri kenapa sih ngulang-ulang terus ini gitu? Karena belum nemu tuh dalamnya si kerang mutiara itu nuansa batin. Artinya saya tuh mikir deh kalimat itu. Kenapa mereka terdiam? Kenapa mereka nggak bicara? Oh berarti mereka itu secara pengalaman dalam hati mereka juga menyaksikan.